Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan e-book berisi soal-soal UP Retaker PPG PGSD yang sesuai dengan kisi-kisi tahun 2022, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar. Kemudian untuk harganya hanya Rp35.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal retaker UP PPG PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022. Khusus pada video ini kita akan bahas mengenai soal IPA. Baik, soal yang pertama, tekanan darah dapat diukur dengan menggunakan tensimeter atau sfigmomanometer. Tekanan darah dapat pada saat jantung mengembang dan darah mengalir ke dalam jantung disebut diastole. Sedangkan istilah sistole adalah tekanan darah ketika titik-titik. Baik, apakah A. Otot jantung berrelaksasi dan darah keluar dari jantung? B. Jantung mengembang dan darah masuk ke jantung? C. Jantung mengempis dan darah keluar dari jantung? D. Otot jantung berkontraksi dan darah masuk ke jantung. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang C, yaitu tekanan darah sistolik adalah tekanan darah pada waktu jantung menguncup, ya, atau jantung mengempis. Nah, saat jantung mengempis di sana, maka darah akan keluar dari jantung ke seluruh tubuh karena saat jantung mengempis itu artinya dipompa darah itu agar keluar. Nah, ketika jantung itu mengembang atau membesar, maka di saat itulah yang dinamakan diastole. Kalau sistolik atau sistole itu di saat jantung mengempis dan darah keluar dari jantung. Soal kedua, perhatikan soal di bawah ini. Proses yang terjadi pada tekanan sistole pada jantung adalah A. Darah keluar dari bilik jantung ke seluruh tubuh, B. Masuknya darah ke bilik jantung dari serambi, C. Keluarnya darah dari jantung ke paru-paru, D. Darah masuk ke arteri jantung dari seluruh tubuh. Ya, bahwa jelas karena tadi kita sudah bahas di soal sebelumnya juga, bahwa darah sistole atau tekanan darah sistolik atau sistole itu adalah ketika darah keluar dari bilik jantung ke seluruh tubuh. Nah, seperti inikah? Seperti inilah prosesnya ya. Nah, ini adalah tekanan darah sistole di mana jantung akan mengempis atau menguncup. Nah, di saat jantung mengempis dan menguncup, maka darah itu akan keluar dari sini ya, dari bilik-bilik ini, keluar ke seluruh tubuh. Nah, nanti ketika Bapak Ibu mendapatkan soal seperti ini, misalkan soalnya tentang gambar, seperti ini gambarnya, maka itu adalah proses terjadinya tekanan darah sistole. Baik, soal berikutnya kita akan bahas ya. Rongga dada dibentuk oleh sejumlah tulang, antara lain yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung ialah apakah A. Tulang rusuk pendek, B. Tulang rusuk sejati, C. Tulang belikat, D. Tulang rusuk melayang. Baik, Bapak Ibu kita bahas ya soalnya. Nah, di sini ada rongga dada dibentuk oleh sejumlah tulang, antara lain yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Nah, apa namanya? Apakah tulang rusuk pendek atau tulang rusuk sejati? Ingat, kata kuncinya adalah ini, tulang pada tulang dada dan tulang punggung. Nah, dia itu melekat di sana. Jawabannya yang tepat adalah yang B, yaitu tulang rusuk sejati. Nah, tulang rusuk sejati itu Bapak Ibu ada 7 jumlahnya atau 7 pasang ya. Berarti ada 14. Ada kiri dan kanan. Di kiri 7, di kanan 7. Sehingga tulang rusuk sejati itu ada 7 pasang melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Nah, yang ini kan, nah di belakang ini kan tulang punggung. Nah, depan ini adalah tulang dada. Nah, kalau kita lihat dari sini, nah ini ada berapa? Kita hitung 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 tulang rusuk yang melekat pada rongga dada dan, mohon maaf, pada
tulang dada, dan tulang punggung. Nah, tulang rusuk yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung itu disebut dengan tulang rusuk sejati. Nah, kemudian kita bahas lagi ya mengenai tulang belikat. Tulang belikat ini tidak ada ya. Tulang rusuk melayang. Nah, tulang rusuk melayang itu adalah yang ini. Tulang rusuk melayang itu ada dua pasang Bapak Ibu. Ya, yang di bawah ini satu dua. Kenapa dikatakan melayang? Karena dia hanya melekat pada tulang punggung saja. Ada dua pasang ya, di sini satu, dua. Ah, ini atas juga, di sini kan kelihatan nih, tidak bersatu dengan tulang punggung ataupun tulang rusuknya. Nah, ini dinamakan tulang rusuk melayang ya. Ada dua pasang, yang paling bawah ini ya. Ini namanya tulang rusuk melayang. Kemudian satu lagi yaitu tulang rusuk palsu. Nah, tulang rusuk palsu itu yang ini nih. Nah, ada tiga pasang dia Bapak Ibu. Tulang rusuk palsu itu ada tiga pasang. Di kiri tiga dan di kanan tiga. Kenapa dikatakan tulang rusuk palsu? Karena melekat pada tulang rusuk sejati ini. Nah, kita lihat kan dia melekat di sini. Dan melekat pada tulang punggung. Jadi oleh sebab itu dikatakan tulang rusuk palsu. Oke, jadi dapat saya jelaskan di sini ya, ada tiga pasang tulang rusuk palsu. Ini tulang rusuk palsu, TR palsu. Kemudian ada dua pasang tulang rusuk melayang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, bagi yang berminat untuk mendapatkan e-book yang kami telah buatkan, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di sini ya, yang ini. Dengan harga juga hanya Rp35.000. Nanti e-booknya akan seperti ini. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Adanya perbedaan tersebut juga mengakibatkan pelaksanaan sholat Idul Fitri terjadi dua kali dalam setahun. Seperti pada tahun 2000 di mana sholat Idul Fitri yang pertama jatuh pada tanggal 5 Januari tahun 2000 dan sholat Idul Fitri berikutnya jatuh pada tanggal 27 Desember pada tahun 2000. Hal tersebut terjadi karena selisih hari kalender Masehi dengan kalender Hijriah adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu, soal ini sering muncul di soal pretest dan soal UP-nya, ya. Jadi, kita pahami pertanyaannya ya. Jadi di sini di tahun 2000 itu dua kali orang muslim itu melaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu pada tanggal 5 Januari dan 27 Desember. Nah, hal tersebut terjadi karena selisih hari kalender Masehi dengan kalender Hijriah itu berapa? Apakah A. 9 hari, B. 10 hari, C. 11 hari, D. 12 hari? Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 11 hari. Dengan adanya perbedaan jumlah hari tersebut, maka jumlah pelaksanaan sholat Idul Fitri selalu tidak sama pada setiap tahunnya, yaitu mundur 11 hari dari tanggal di tahun sebelumnya. Dengan adanya perbedaan tersebut juga mengakibatkan pelaksanaan sholat Idul Fitri terjadi dua kali dalam setahun. Seperti pada tahun 2000 di mana sholat Idul Fitri yang pertama jatuh pada tanggal 5 Januari tahun 2000 dan sholat Idul Fitri berikutnya jatuh pada 27 Desember tahun 2000. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Tulang rusuk yang membentuk rongga dada melekat pada apakah A. tulang rusuk dan tulang selangkah, B. tulang dada dan tulang belikat, C. tulang punggung dan tulang dada, D. tulang selangkah dan tulang belikat. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu tulang rusuk adalah tulang yang berbentuk pipih dan terletak melekat pada tulang dada dan tulang punggung sehingga membentuk rongga dada. Baik, kita tunjukkan mana namanya tulang punggung dan mana namanya tulang dada. Oke, yang belakang ini adalah namanya tulang punggung. Kemudian yang depan ini namanya adalah tulang dada. Nah, ini namanya tulang dada dan ini namanya tulang punggung. Nah, tulang rusuk yang
melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Oke, itu saja Bapak Ibu guru yang kita dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.